Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sejarah dari ITIL, kemudian apa saja domainnya. Nah, di sini kita akan membahas mungkin secara garis besar saja sebelum kita memasuki pembahasan ITIL yang lebih dalam lagi. Nah, bahwasanya sudah saya sebutkan berkali-kali bahwa ITIL itu memiliki 5 modul utama atau 5 modul dasar ya, yakni service strategi, lalu ada service design, lalu ada service transition, lalu ada service operation, dan juga ada continual service improvement kayak gitu. Yang mana penyedia layanan ketika mereka memiliki layanan tetapi apa eh, ingin menggunakan ITIL, maka langkah utamanya itu dimulai dari yang namanya service strategi. Ketika strategi dari layanan itu sudah dirancang, sudah dibuat, maka bisa lanjut ke tahap berikutnya, yakni perancangan dari sebuah layanan. Nah, setelah layanan itu dirancang, lanjut ke transisi dari layanan, kemudian masuk ke service operation. Nah, setelah layanan itu berjalan, maka perlu untuk dievaluasi. Maka ada modul kelima, yakni continual service improvement kayak gitu. Nah, jadi di dalam ITIL itu ada fase-fase yang perlu untuk dilewati. Nah, tetapi ketika saya mengikuti pelatihan dari ITIL sendiri, itu praktisi ITIL mengatakan bahwasanya ketika penyedia layanan itu sudah punya layanan, sudah ada layanan yang berjalan, maka modul service strategi itu bisa dilewati. Jadi bisa langsung masuk ke service design. Itu diperbolehkan. Nah, dengan anggapan bahwasanya mereka itu sudah tahu gambaran mengenai layanan mereka itu mau seperti apa. Gitu. Nah, itu disebutkan seperti itu oleh praktisi ITIL di lapangan. Nah, dan juga trainer saya waktu itu. Kemudian di modul pertama, service strategi. Jadi di dalam service strategi ini sebenarnya mereka ITIL itu memperlihatkan bagaimana ITIL itu mampu menyelaraskan bisnis dan juga IT sehingga dapat masing-masing dari bisnis ataupun IT dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Nah, dan di service strategi ini juga membahas eh, membahas terkait dengan semua elemen yang nantinya akan diperlukan atau menjadi dasaran bagi proses-proses yang selanjutnya kayak gitu. Dan untuk service strategi itu konsep dan panduannya itu meliputi yang pertama adalah service management strategi and value planning atau strategi manajemen layanan dan juga perencanaan nilai. Jadi dibahas di situ. Lalu juga berkaitan mengenai konsep menghubungkan rencana bisnis dan juga arah strategi layanan TI dan juga perencanaan serta implementasi dari strategi pelayanan. Nah, itu adalah konsep yang ada di dalam service strategi. Lalu di modul berikutnya ada yang namanya service design, service transition, dan juga service operation. Jadi setelah service strategi dibuat, maka didesainlah layanannya. Jadi service design ini sebenarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan juga kebutuhan bisnis di masa yang akan mendatang. Dan service design ini memberikan panduan terkait tentang produksi, pembuatan kebijakan, arsitektur, hingga dokumen-dokumen TI yang nantinya akan diperlukan untuk merancang solusi ataupun proses layanan yang tepat dan juga inovatif. Nah, dari sini maka di dalam service design
konsep dan panduan yang dibahas itu meliputi kayak service yang objektif dan juga elemen-elemennya, lalu kira-kira apa melakukan RBA atau risk benefit analysis, dan juga memilih kira-kira model desain layanan yang paling tepat itu yang mana kayak gitu. Kemudian ada service transition. Yang mana service transition ini berfokus pada peran manajemen perubahan dan eh, apa manajemen perubahan dan juga bagaimana layanan itu dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga nantinya dengan berfokus di situ, maka resiko itu dapat diminimalisir, kemudian manfaat dari layanan tersebut dapat dapat tercapai dengan maksimal, kemudian mekanismenya dapat berjalan dengan baik, bahkan pelaksanaan di layanan di lapangan itu juga dapat berjalan dengan lancar, itu di service transition kayak gitu. Sehingga konsepnya itu dalamnya kayak ada bagaimana mengelola organisasi dan juga mengelola adanya perubahan budaya kerja, lalu berkaitan dengan manajemen pengetahuan perusahaan, itu semua dibahas di service transition. Lalu di service operation ini berfokus pada kegiatan proses eh, apa eh, proses layanan itu berjalan dan juga bagaimana mengendalikannya. Nah, sehingga nantinya pengelolaan layanan yang tadi itu dapat keadaannya itu dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dan juga dapat mencapai target di setiap harinya. Gitu. Nah, dan konsep yang dibahas ada application management, ada change management, operation management, hingga pengukuran dan juga kontrol itu ada di service operation. Gitu. Kemudian ada continual service improvement kayak gitu. Nah, ibaratnya penyedia layanan ketika mereka sudah meluncurkan sebuah layanan kan nggak bisa mungkin layanan sekarang itu memberikan keuntungan lah bagi si perusahaan. Tetapi kan seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya tren, kemudian kebutuhan user yang meningkat, maka kan layanan itu kan harus terus berkembang. Dia harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan user dan juga dengan lingkungan. Nah, sehingga continuous service improvement ini diperlukan. Nah, sehingga Sehingga di ITL ini berfokus mereka tujuannya memang mencoba untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas dari layanan yang sudah berjalan kayak gitu. Nah, bahkan memungkinkan kalaupun hasilnya itu ya bisa dikatakan ada dua pilihan sih, tiga lah. Layanan itu masih oke lah, nggak perlu ada pengembangan ya misalnya. Lalu yang kedua misalnya ada sesuatu yang perlu dikembangkan, dan yang ketiga itu ternyata layanan ini perlu untuk di halt, udah diberhentikan. Nah, biasanya ini terjadi ketika gini, misalnya ada teknologi lama. Biasanya teknologi kalau udah kuno, lama, itu biaya maintenance-nya, maintenance cost-nya itu kan tinggi. Nah, itu kan ada perlu perhitungan. Apakah dengan maintenance cost tinggi ini profit yang didapat tuh seberapa? Kayak gitu. Kan nggak mungkin terus-menerus merugi ya kan? Nah, sehingga akhirnya mungkin perlu untuk di stop layanan tersebut sehingga muncullah yang namanya service retirement. Nah, jadi layanan yang dipensiunkan. Nah, itu terkait ITL versi 3. Nah, jadi ini sekarang kita coba membahas melangkah lebih jauh lagi. Jadi service strategi ini sebenarnya mereka mencoba memberikan panduan ya kepada pengimplementasi ITSM. Bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi, tapi juga sebagai sebuah aset strategis kayak gitu. Jadi di sini sebenarnya memberikan gambaran
bagi organisasi TI yang baru akan mengimplementasikan ITHL, sehingga nantinya mereka dapat menentukan tujuan ataupun sasaran serta ekspektasi nilai kinerja di dalam mengelola layanan TI mereka, sehingga di situ nanti organisasi tersebut itu dapat mengidentifikasi, kemudian memilih, sehingga akhirnya dapat memprioritaskan rencana layanan yang perlu untuk diperbaiki atau dikembangkan di dalam organisasi TI kayak gitu. Nah, dan juga melalui service strategi ini, maka organisasi TI bisa apa? Organisasi TI itu bisa melakukan yang namanya review strategis ya, terkait semua proses dan juga perangkatnya. Jadi ini berkaitan dengan peran, tanggung jawab, dan juga teknologi pendukung dari ITSM itu sendiri dalam organisasi. Sebenarnya kenapa kok perlu untuk memetakan peran dan tanggung jawab tadi? Sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kapabilitas dari semua proses yang ada di dalam perangkat ITSM yang sudah ada. Nah, di dalam satu strategi ini ada tiga proses yang dibahas, yakni Service Portfolio Management, Financial Management, dan juga Demand Management. Kayak gitu. Dan service strategi ini yang tadi saya katakan, bahwa saya biasanya organisasi baru itu mereka sangat butuh service strategi. Sementara organisasi lama yang mungkin sudah punya layanan bukan layanan yang baru lagi, mereka mungkin sudah punya service strategi itu sudah ada kayak gitu. Tapi sekarang ya bergantung pada si perusahaan tersebut, apakah mereka mau membuat ini service strategi ulang, service portofolio ulang, atau menggunakan portofolio yang sudah mereka miliki. Kayak gitu. Itu di service strategi. Lalu ada service design. Yang mana service design ini tujuannya adalah agar layanan TI dapat memberikan manfaat kepada pihak bisnis. Layanan TI tersebut itu harus terlebih dahulu didesain dengan acuan tujuan bisnis dari pelanggan. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa service design ini berisi prinsip-prinsip dan juga metode desain untuk mengkonversi tujuan strategis organisasi TI tadi dan juga bisnisnya itu mampu dirubah menjadi sebuah portofolio atau koleksi layanan TI serta berisikan aset-aset layanan seperti server, storage, dan lain sebagainya. Jadi di dalam service design itu sebenarnya ruang lingkupnya itu tidak melulu hanya eh, tentang mendesain layanan TI yang baru, tetapi juga nanti akan berisikan tentang proses-proses perubahan maupun peningkatan dari kualitas layanan TI yang ada dan juga berkaitan mengenai kontinuitas dari sebuah layanan maupun kinerja dari sebuah layanan itu ada di dalam service design. Nah, jadi kan didesain dengan baik di situ. Nah, dalam service design sendiri itu ada 7 proses ya. Ada service catalog management, ada service level management, ada supplier management, ada capacity management, availability management, IT service continuity management, hingga information security management. Jadi bisa dikatakan bahwa ibaratnya service design itu adalah blueprint. Nah, jadi bisa dikatakan sebagai blueprint. Nah, yang mana mungkin berisikan ada orang kalau mau desain rumah ya ibaratnya juga seperti itu. Orang mau desain layanan, orang mau mengembangkan layanan itu kan dia kan harus tahu tuh, harus punya gambaran tentang layanan yang ada sekarang itu seperti apa gitu. Ataupun layanan yang mau dikembangkan itu seperti apa kan harus punya. Nah, itu service design itu uh, di situ mainnya. Lalu ada service transition. Yang mana service transition ini menyediakan panduan kepada organisasi TI
untuk mengembangkan kemampuan sehingga dapat mengubah hasil desain layanan TI baik yang baru maupun layanan TI yang diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Nah, jadi di sini apa ya memastikan lah bahwa nanti layanan TI yang tadi yang baru ataupun yang dirubah itu memang berjalan secara mulus kayak gitu. Dan di dalam service transition itu ada 7 proses ya. Ada transition planning dan support, ada change management, service asset dan juga configuration management, lalu ada release dan end deployment management, service validation, evaluasi dan juga knowledge management. Nah, itu di service transition. Lalu ada service operation. Yang mana service operation ini merupakan tahapan life cycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan-layanan TI. Jadi di sini apa tujuannya adalah agar bagaimana kita sebagai penyedia layanan itu mampu menjaga kestabilan operasional layanan TI dan juga pengelolaannya, baik dari desainnya, skalanya, ruang lingkupnya, serta target kinerja layanan TI. Nah, itu semua kan sebenarnya kan hal-hal yang perlu dipertimbangkan agar operasional di lapangan itu dapat berjalan dengan mulus dan juga stabil. Nah, itu di service operation. Dan ada 5 yang dibahas di operation, ada event management, incident management, problem management, request fulfillment, dan juga access management. Dan di modul yang terakhir ada namanya continual service improvement, yang mana ini adalah kegiatan untuk mengembangkan IT yang berguna untuk mendukung kinerja dalam sebuah perusahaan yang bersifat berkelanjutan atau terus menerus. Nah, itu continual service improvement. Jadi di sini dia akan memegang peran penting ya bagi perusahaan ketika mereka ingin mengevaluasi ataupun melihat ketercapaian dari target layanan yang sudah mereka miliki. Dan ini juga akan menjadi modal penting untuk mengetahui kalau misalnya ternyata tidak tercapai targetnya. Yang salah apa ya kayak gitu. Nah, itu dapat dicari kayak gitu. Semisal ada layanan baru. Nah, layanan baru itu ternyata itu udah teknologi tercanggih, terkini kayak gitu. Dan dianggap ini anak muda suka nih. Diluncurkanlah layanan tersebut. Tapi ternyata antara prediksi dan juga yang ada di kenyataan itu berbeda. Dari sini bisa dievaluasi, ternyata mungkin anak muda berarti sedikit lah yang menggunakan layanan kita. Mungkin seperti itu. Nah, jadi juga bisa dikatakan bahwa layanan yang yang baru dan belum digunakan itu tidak bisa langsung dikatakan gagal. Tapi bisa jadi timingnya itu masih belum tepat untuk diluncurkan kayak gitu. Atau pangsa pasarnya itu masih ya nggak pas, belum ketemu gitu. Itu di continual service improvement. Dan yang terakhir yang perlu kita pahami bahwasanya tadi di ITL itu ada terminologi ya yang kita gunakan, yakni service strategi, service design, service transition, service operation, dan juga continual service improvement. Nah, di sini kita harus paham bahwa eh, di service strategi, service design, dan juga service transition, ini sebenarnya mereka berfokus pada bagaimana eh, perusahaan atau penyedia layanan itu mampu membawa layanan yang baru atau membawa layanan menjadi lebih baik ke dalam katalog layanan. Sementara di service operation dan juga continual service improvement ini lebih berkaitan pada pemberian layanan dan juga optimalisasi layanan terkini. Nah, jadi itu terminologi yang digunakan di dalam IT
IL. Nah, yang pertama adalah service strategi. Jadi di sini itu service apa? Di dalam service strategi itu sebenarnya strategi layanan itu mencoba mendefinisikan pendekatan tingkat tinggi. Nah, jadi di information service division itu melakukan pendekatan untuk menawarkan layanan kepada pelanggan. Gitu. Dan ini nanti akan mendorong tawaran dari layanan tersebut dan juga membayangkan kira-kira layanan apa yang akan ditawarkan di masa depan. Nah, jadi driver dan juga layanan di masa depan itu apa yang akan ditawarkan itu ada di service strategi. Dan cakupannya sendiri ini berkaitan tentang kira-kira layanan apa yang harus ditawarkan pada pengguna, lalu bagaimana cara mengadakan layanan, lalu bagaimana mengimplementasikan aplikasi layanan, hingga bagaimana kinerja dari layanan akan diukur. Itu semua masuk dalam cakupan service strategi. Tapi di sini tidak akan saya bahas secara rinci karena nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya service strategi ini lebih rinci lagi. Lalu ada service design. Nah, yang mana service design adalah tempat di mana layanan baru ataupun layanan lama yang dimodifikasi itu dikembangkan. Dan di sini di service design itu mencoba untuk mengumpulkan kira-kira syaratnya apa yang perlu, syarat layanannya apa yang diperlukan, lalu kira-kira ada nggak alternatif suppliernya ada nggak, kemudian kalau misalnya ada masalah baru, kira-kira solusi layanan apa yang bisa dirancang kayak gitu. Dan kalau misalnya ini sudah dirancang, kira-kira bagaimana mengintegrasikannya ke layanan lain kayak gitu. Itu ada di service design. Dan hasilnya adalah service design package. Nah, mulai dari business requirement, service applicability hingga laporan, risk management, skill yang dibutuhkan itu semua ada di service design kayak gitu. Nah, ini juga nanti akan kita bahas lebih dalam di pertemuan service design. Lalu ada service transition. Nah, jadi di sini ini service transition ini mencoba ya untuk apa uh, supaya layanan yang baru dirancang itu atau layanan yang udah dimodifikasi ini siap untuk dioperasikan kayak gitu. Dan biasanya dalam service transition ini melibatkan adanya eh, bagaimana step-step untuk melakukan perubahan itu seperti apa, itu ada di service transition. Lalu ada service operation. Nah, jadi di service operation ini bahwa layanan itu sudah terjun di lapangan, sudah tersedia, dan pelanggan itu sudah bisa menggunakannya. Nah, tapi di operation ini itu namanya layanan, itu kan bisa jadi ada masalah, ada kendala. Nah, itu perlu untuk diawasi kayak gitu. Nah, siapa yang mengawasi ya staff-staffnya gitu. Sehingga nanti ketika diawasi nanti bisa dilihat kira-kira mana yang optimal, mana yang tidak optimal. Nah, kemudian terakhir adalah continual service improvement. Nah, yang mana ini berbicara tentang kira-kira nanti rekomendasi untuk tim strategi juga ataupun tim desain dari layanan yang baru ataupun layanan yang dimodifikasi itu apa yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini merupakan luaran dari continual service improvement. Nah, di dalam continual service improvement itu ada pendekatannya. Nah, mulai dari nanti apa uh, what is the vision. Nah, jadi kita harus paham tuh konteks proyeknya apa. Nah, harus diketahui visi bisnisnya apa, tujuan jangka panjang bisnisnya apa, lalu hubungan proyek tersebut dengan tujuan bisnis apa, itu di continual service improvement. Kemudian kita perlu untuk memahami posisi kita sekarang ada di mana, where are we now. Sehingga ketika kita sudah tahu posisi kita ada di mana, ini nanti menjadi langkah untuk mengenali diri kita sendiri kayak gitu. Sehingga kita bisa melihat dari sudut pandang SDM kita seperti apa, proses kita seperti apa, dan juga teknologi kita seperti apa. Nah, itu semua nanti di dalam Where Are We Now ini kita bisa melakukan pengukuran secara kuantitatif dari angka kayak gitu. Sehingga
kita bisa tahu lah, bisa sadar diri lah posisi kita sekarang itu gimana sih kayak gitu. Kemudian kita memasang target. Nah, kemana kita akan ingin apa? Akan mencapai. Where do we want to be di sini? Nah, jadi di sini menentukan target ini bukan berbicara jangka panjang. Jangka panjang itu kan mungkin ya 10 tahun, 20 tahun. Nah, tapi kita berbicara jangka pendek aja per apa? Mungkin per tahun atau per semester itu di situ, di where do we want to be. Nah, dan nantinya juga dibangun apa kira-kira target ini terpenuhi apabila apa itu dibuat semua syarat-syaratnya di situ. Kemudian setelah kita menentukan kita mau kemana, kita buat langkah-langkahnya. How do we get there? Nah, jadi di sini kita cek kira-kira apa yang perlu diperbaiki, apakah mungkin perbaikan prosesnya kayak atau mungkin SDM-nya atau teknologinya perlu diperbaiki. Nah, ini semua untuk mendukung apa proses how do we get there-nya. Kemudian kita evaluasi apakah langkah-langkah yang tadi juga target yang sudah kita buat tadi itu tercapai atau tidak. Nah, did we get there? Nah, itu dilihat dari measurement juga metriknya, ketercapaian seperti apa. Nah, apabila sudah tercapai ya perlu dijaga. Tapi kalau nggak tercapai ya berarti ada yang salah. Nah, maka diulangi lagi kayak gitu. Sebenarnya seperti itu sih. Apa konsep dari manajemen layanan TIITIL ini. Ini simple aja sebenarnya. Nanti kita akan berbicara lebih jauh lagi di apa materi-materi selanjutnya. Jangan khawatir. Ini sekedar gambaran saja. Nah, sebenarnya ITL itu eh, seperti apa sih kayak gitu. Oke, jadi eh, materi kita untuk pertemuan keempat sampai di sini. Nah, nanti di pertemuan kelima kita sudah masuk ke service strategi. Jadi kita akan membahas service strategi lebih dalam dan juga lebih rinci. Oke, kalau gitu sampai di sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian menontonnya. Nah, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.